A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada qudwah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh mukmin. Sahabat soleh solehah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah diberikan anugerah terindah oleh Allah, sehingga kita disampaikan kepada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-9. Sahabat soleh solehah rahimakumullah, marilah kita sama-sama bahas tentang sabar dalam ketaatan dan menghadapi ujian. Sabar adalah kunci keberhasilan hidup seorang mukmin. Sabar bukan berarti menyerah, tetapi sabar adalah tetap teguh dalam ketaatan dan kuat ketika menghadapi ujian. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada beberapa macam sabar yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan sering terasa berat karena godaan rasa malas dan hawa nafsu. Salah satu contohnya mungkin ketika kita ingin bangun qiyamul lail. Kita memasang alarm ketika alarm bunyi, tapi dalam hawa nafsu kita mengatakan nanti dulu karena masih malam. Itu adalah salah satu contoh godaan, dan kita harus sabar dan kita harus melawan godaan tersebut. Contoh yang lain mungkin hari ini ketika kita berpuasa. Mungkin banyak orang yang merindukan puasa, tetapi banyak juga orang yang tidak mempedulikan puasa dengan alasan karena tidak kuat, dengan alasan karena sakit, atau juga alasan karena saya bekerja keras sehingga saya lapar dan haus. Itulah godaan-godaan yang serasa berat, tetapi harus kita hadapi dan harus kita lawan. Ini menunjukkan bahwa menjalankan ibadah memerlukan kesabaran dan ketekunan. Yang kedua, sabar menjauhi perbuatan maksiat. Menahan diri dari dosa adalah bentuk sabar yang cukup berat. Karena melakukan dosa adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan menurut hawa nafsu. Seperti sabda Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan emosi, menjaga lisan, dan menghindari godaan dosa adalah tanda kekuatan iman. Itu adalah bentuk kesabaran yang mungkin harus kita jadikan prinsip. Karena mau tidak mau, yang namanya melakukan maksiat adalah sesuatu hal yang mula-mula seperti mencoba atau mula-mula seperti sedikit. Lama-lama kita terjerumus. Dan benteng yang harus kita kuatkan adalah keimanan kita dan kesabaran kita dalam menghadapi ajakan kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti diuji. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfus wassamarati wa basyiri syabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian bukan merupakan hukuman, tetapi cara Allah mengangkat derajat hambanya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kelelahan, kesedihan, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin dalam kisah-kisah keteladanan banyak sekali yang harus kita teladani, seperti kisahnya Nabi Ayub yang diberikan penyakit yang begitu berat tetapi beliau tetap bersabar. Kesabaran Rasulullah ketika berdakwah menghadapi orang-orang kaum kafir Quraisy atau juga menghadapi orang-orang Thaif, tapi Rasulullah tetap bersabar. Karena keutamaan orang sabar itu Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sahabat solehah rahimakumullah, mari kita melatih kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan, meskipun godaannya sangat berat. Sabar menjauhi maksiat, meskipun maksiat itu menurut hawa nafsu adalah sesuatu yang menguntungkan. Sabar menghadapi ujian kehidupan, meskipun sepertinya secara syariat bahwa itu menyakitkan, tetapi ternyata hakikatnya ada hikmah di balik semua ujian yang Allah berikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar dan memperoleh pahala tanpa batas. Apalagi hari ini kita sedang melaksanakan sesuatu ibadah yang ibadah yang memerlukan kesabaran, yaitu saum. Semoga dengan kesabaran kita dalam berpuasa, Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Sahabat solehah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya persembahkan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.